Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahan mulkulillah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para santri, sebelum kita mulai pelajarannya, ya kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, hari ini kita lanjutkan perjalanan pelajaran kita. Ya, kemarin sudah sampai terakhir, yaitu haji ke Baitullah. Ya, hari ini kita sedikit tidak dibelajar tentang fikih, tetapi tentang hadis Arba'in Nawawi. Ya, silahkan kalian buka hadis Arba'in Nawawinya. Ya, hadis kelima. Hadis kelima, ya. Jadi hadis kelima dari hadis An-Nawawi 42. Jadi 42 itu ini kita belajar tentang hadis ke 5. Hadis 1 ke 4, 2, 3 mungkin kalian sudah belajar ya di Pak Munir dulu. Ya, Pak Munir itu dulu mengajar atau mengampu sirah dan hadis. Sekarang di hadis diberikan ke Ustadz Aris. Nah, nanti setelah dibaca ya minggu depan, ya silahkan kalian yang sudah baca di voice record, ya dikirimkan ke Ustadz Aris hadis Arba'in Nawawinya, ya kalian hafalkan. Ya, nanti suatu saat tesnya adalah hafalan hadis. Ya, untuk kali ini hafalan hadisnya adalah hadis yang kelima. Silakan buka di situ. Ya, kita mulai ya. Ya. An Ummil Mu'minin, ya dari Ummul Mu'minin, ibunya para orang mukmin. Ya. Ummi Abdillah. Ya, ibunya Abdillah. Ummi Abdillah, siapa Ummi Abdillah? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kenapa Aisyah dinamakan Ummi Abdillah? Jadi Aisyah dulu itu mengadopsi anak dari kakaknya yang namanya Asma. Ya, karena Aisyah tidak ada punya anak, ya maka dia mengadopsi atau memungut, ya, merawat anak dari kakaknya Asma. Ya, sama-sama putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tetapi beliau diberi istri oleh siapa? Rasulullah, ya, sedangkan Asma diberi istri oleh Zubair. Ya, jadi ini dia mengasuh kemenakannya gitu ya. Makanya namanya siapa? Abdillah atau Abdullah. Makanya di sini dinamakan Ummi Abdillah, ya Aisyah radhiyallahu an. Ya, Ustaz ulangi ya. An dari Ummil Mu'minin, ibunya orang-orang mukmin, Ummil Abdillahi, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha, yang semoga Allah meridhoinya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa ahdasa, membuat sesuatu yang baru, ya fi amrina hada, dari urusan kami ini, ya maksudnya adalah masalah agama, ma laisa minhu, yang apa-apa, laisa tidak ada, minhu darinya, ya bagian daripada agama tadi, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati, ya dalam riwayat yang lain di Muslim, di riwayat Muslim dikatakan man amila amalan, ya barang siapa mengamalkan sesuatu amalan, wan man amila amalan laisa alaiha min amra ma laisa alaiha amruna, ya tanpa ada darinya urusan kami, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Jadi
apa namanya, hadis ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang tidak berdasarkan kepada hadis, dalil dan perintah Rasulullah maupun perintah Allah, maka amalannya sudah pasti tertolak. Contoh misalnya kalian sholat subuh 2 rakaat harusnya perintahnya, tetapi kalian melakukan, wah aku lagi kuat nih, seneng ya, maka sholatnya 3 rakaat. Nah itu tidak diperbolehkan ya, akan tertolak. Kenapa? Karena yang diperintahkan 2 rakaat, kalian melaksanakan 3 rakaat, makanya apa? Kalian tidak akan diterima amalnya. Perintahnya 2 kok suruh 3, kok malah melaksanakan 3, ya pasti tertolak. Ya, atau mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak ada perintah dari Rasul, itu juga akan tertolak. Ya, jadi segala sesuatu kalian harus berlandaskan pada syariat. Syariat itu apa? Yaitu agama, Quran dan hadis. Tanyakan dulu kalau kalian mau berbuat sesuatu amalan, maka tanyakan dulu ke Al-Quran maupun hadisnya. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran? Ada nggak petunjuknya dari hadis? Ya, kalau tidak ada, tidak usah dilaksanakan. Ya, karena pasti itu akan tertolak. Ya, ya. Terus bagaimana? Karena apa? Karena kalau pada zamannya Rasulullah itu ada seorang sahabat yang misalnya lah kita ambil ya, ada dulu seorang sahabat itu ketika sholat mengatakan dari rukuk gitu ya, Rabbana walakal ham. Ya, tidak, Rasulullah belum pernah mengajarkan, tetapi itu Rasulullah waktu itu masih hidup. Jadi akhirnya dijadikan sebuah hujah, sebuah dalil bahwa apa namanya, saat itu sahabat membuat sesuatu yang baru tetapi diikrarkan, dilisankan, disebutkan sehingga disetujui sama Rasulullah. Nah kalau kita sekarang siapa yang menyetujuinya? Tidak ada kan? Nah kalau tidak ada yang menyetujuinya, maka jangan buat yang baru. Karena apa? Sebelum Rasulullah meninggal, ya sudah terturun dulu surat Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, sudah sempurna agama kalian baik di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga kita tidak perlu menambah-nambah lagi sehingga membuat kita repot. Ya, jadi hadis ini menyatakan ya sesuatu hal yang baru dalam urusan agama ya, bukan dalam urusan muamalah maupun dalam urusan ya apa namanya, berketatanegaraan ya. Ini adalah masalah ibadah. Dalam masalah ibadah yang sudah ditentukan oleh syariat, maka ikutilah dengan baik ya. Yuk kita ulangi lagi ya. An umil mu'minina Ummil Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, nanti kalian hafalkan, tidak usah dengan artinya nggak apa-apa, tetapi kalian tahu ya artinya apa. Man ahdatsa ya fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya, man ahdatsa, barang siapa mengadakan yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini ya, ma laisa minhu, yang tidak ada contoh atau perintahnya, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Nah, hadis itu segitu ya. Ini hadis itu singkat ya, tetapi apa namanya, penuh isinya ya, penuh dengan maknanya ya. Di dalam riwayat yang lain di situ dijelaskan ya, riwayatin lil Muslim ya, riwayat Imam Muslim yang lain tidak mengatakan man ahdatsa, tapi di situ man amila amalan. Ya, barang siapa beramal tapi amalannya itu laisa alaiha minhu, laisa alaiha minhu, laisa tanpa alaiha, atasnya, minhu dari agama ya, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Ya, ini jadi dari landasan kalian, nggak usahlah nambah-nambah lagi ibadah ya. Ibadah yang sudah dicontohkan sama Rasulullah itu dilaksanakan dengan baik ya, dengan ikhlas, memperbaiki khusyuknya, memperbaiki amalannya, sehingga amalan-amalan itu ya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tadi berdoa ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya.
Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amal-amal yang dikabulkan atau diterima. Ya, kenapa? Karena banyak manusia yang beramal tapi tidak diterima. Kenapa? Ya salah satunya ini, hadis ini, ya. Ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu, atau amalan laisa amalan laisa alaiha minhu, ya. Tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Allah maupun Rasulnya, apalagi dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang gaib, ya, dengan hal-hal yang di luar nalar manusia, ya. Makanya kita hanya mengkhususkan untuk hal-hal yang gaib yang sesuai dengan perintah dan apa yang sudah diterangkan oleh wahyu di Al-Qur'anul Karim, ya. Nah, itu hadis yang ke-15. Silahkan kalian hafalkan, nanti kalian voice record, ya, direkam, kemudian hasilnya silahkan dikirim ke Ustadz Aris. WA-nya ada di grup DIN, ya, kelas 6. Ya, jadi silahkan di record. Nanti itu akan menjadi poin plus buat kalian yang nanti masuk ke dalam rapot DIN kalian, ya. Itu saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan tentang hadis ini, mudah, ya, hadisnya sedikit saja. Ya, memang Ustadz carikan hadis-hadis yang sedikit yang kalian bisa hafal, ya. Insya Allah kalian akan menambahkan pembenaran kalian. Jangan buat hal-hal yang baru karena agama ini sudah sempurna, ya, terutama dalam ibadah. Kalau dalam muamalah boleh kalian menciptakan pesawat, kalian menciptakan ilmu-ilmu yang bisa diadopsi atau menciptakan bibit-bibit varian yang baru yang dulunya belum pernah ada untuk kesejahteraan manusia, boleh, ya. Muamalah boleh, tapi kalau dalam ibadah cukuplah, ya, Allah, ya, hasbunallah, ya, wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi perintah atau wakil kita atau penolong kita, ya. Tidak usah ditambah-tambah lagi, sesuai dengan Al-Quran maupun sesuai dengan Al-Hadis. Masih banyak hal-hal perintah-perintah yang masih belum kita laksanakan dengan baik, ya. Makanya, ya, bersemangatlah kalian untuk menyongsong surganya Allah, di mana surganya itu adalah seluas langit dan bumi, ya, di mana mereka akan tinggal dengan senang-senang di sana, ya, tanpa ada rasa susah, rasa sedih, rasa susah payah, ya, di sana, sehingga kita bisa berkumpul dan bisa menikmati apa yang sudah kita usahakan di dunia. Jadi di dunia itu adalah ladang untuk kita mendapatkan akhirat yang lebih bahagia. Demikian, ya, Ustadz Aris mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekeliruan, ya, ada sesuatu yang kurang, boleh dikritik, silahkan, ya, WA ke Ustadz Aris. Insya Allah Ustadz Aris terima dengan baik. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa habis ini, ya, langsung kalian melihat hadis arba'in, kemudian direkam, ya, kemudian di WA ke Ustadz Aris. Ustadz Aris tunggu, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.